Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Syuhada, dosen program studi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Komaruf Huda Badarudin Temanggung. Oke, di sini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Di sini saya akan mendemonstrasikan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi ini, yaitu mata kuliah kecerdasan buatan atau yang dikenal dengan Artificial Intelligence. Mata kuliah kecerdasan buatan ini merupakan mata kuliah wajib yang ada di semester 5 dan mempunyai bobot 3 SKS. Tujuan dari mata kuliah ini adalah memberikan pemahaman yang mendalam terkait konsep dari AI atau Artificial Intelligence, termasuk sejarah, ruang lingkup, dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata. Dan kemudian mahasiswa diharapkan dapat menguasai berbagai algoritma dalam dasar AI seperti pencarian, pembelajaran mesin, dan pengolahan bahasa alami, serta menerapkan untuk permasalahan di dunia nyata. Selain itu, mahasiswa akan mempelajari konsep jaringan saraf tiruan atau ANN dan deep learning serta cara mengintegrasikannya dengan solusi berbasis AI dalam sistem yang lebih besar. Adapun CPMK dari mata kuliah ini terdiri dari 10 CPMK. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kecerdasan buatan dan ruang lingkup penerapannya di berbagai bidang. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis dan membandingkan metode pencarian solusi search algorithm baik uniform maupun inform. Kemudian mahasiswa mampu memformulasikan permasalahan berbagai constraint satisfaction problem atau CSP dan menyelesaikan menggunakan pendekatan AI. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar pembelajaran mesin atau machine learning dan mengklasifikasikan jenis-jenisnya. Kemudian mampu menerapkan algoritma supervised learning sederhana seperti regresi, Nearest Network, Decision Tree, dan Naive Bayes. Kemudian yang keenam, mahasiswa mampu menerapkan metode unsupervised learning seperti clustering pada data tanpa label. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengimplementasikan konsep dasar jaringan saraf tiruan atau artificial neural network dan deep learning untuk kasus sederhana. Kemudian mahasiswa mampu mengenali dan menggunakan teknik dasar dalam pengolahan bahasa alami atau natural language processing. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menganalisis dampak etika dan sosial dari penerapan sistem kecerdasan buatan dalam kehidupan nyata. Dan CPMK yang terakhir adalah mahasiswa mampu merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi proyek mini berbasis kecerdasan buatan dengan menggunakan pustaka pemrograman modern seperti Scikit-learn, TensorFlow, atau Python dengan menggunakan bahasa Python. Adapun pokok bahasan yang dibahas pada mata kuliah ini yaitu pertama, pengantar kecerdasan buatan dan ruang lingkupnya. Kedua, representasi pengetahuan dan sistem berbasis aturan. Kemudian search strategi seperti PFS dan DFS. Kemudian informal search dan heuristik, bintang dan greedy. Kemudian constraint satisfaction problem atau CSP, kemudian baru introduction to machine learning dan supervised learning overview, kemudian linear regression dan logistic regression, baru kemudian Nearest Network. Selanjutnya decision tree dan random forest, baru Naive Bayes dan probabilistic reasoning, kemudian unsupervised learning seperti metode clustering, K-mean, hierarchical, kemudian baru artificial neural network atau ANN itu tentang konsep dasar, kemudian deep learning dan convolution neural network atau CNN, kemudian natural language processing seperti text classification dan sampai tokenizing, kemudian baru kita bahas AI ethics,
fairness, dan implementasi sosial. Baru di sini kita terakhir yaitu evaluasi menggunakan ujian akhir semester atau presentasi proyek mini berbasis AI. Pendekatan yang digunakan pada mata kuliah ini adalah dengan menggunakan pendekatan problem based learning dan pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Di sini, mahasiswa mengintegrasikan teori dengan praktik langsung dengan pendekatan berbasis masalah, proyek, dan kolaborasi. Mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep tentang AI, tapi juga memahami bagaimana penerapan AI tersebut dalam konteks dunia nyata. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan teknis, berpikir kritis, serta memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang potensi dan tantangan dari AI. Kemudian tool yang dibutuhkan oleh mahasiswa pada mata kuliah ini yaitu laptop dan perangkat pemrograman software seperti bahasa Python dan aplikasi Anaconda yang umumnya digunakan dalam membuat program berbasis AI. Demikian deskripsi dari mata kuliah kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang salah satu mata kuliah yang saya ampuhi di program studi teknologi informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Qomarul Huda Badarudin Bagu. Di sini selanjutnya saya akan menampilkan simulasi dari bagaimana proses pengajaran yang saya lakukan di kelas dengan salah satu materi pertemuan ke-8 yaitu bab K-nearest neighbor atau klasifikasi dengan nilai ketetanggaan. Selamat menonton. Oke, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang berikutnya yaitu pertemuan ke-7. Sekarang kita pertemuan ke-8. Namun sebelum itu saya absen dulu ya. Oke, dimulai dari lalu Kamaludin hadir, terus Wahyu Ardian, terus Sabandi, terus Ali, terus Najah, terus Najiman hadir, terus Kiki, Manula Sikil, dan terakhir Ozik ya. Oke, itu ya, ada semua ya, tidak ada yang izin. Oke, untuk hari ini kita melanjutkan materi, di mana judul materi kita itu adalah klasifikasi. Dan salah satu metodenya itu adalah KNN. Mungkin ada yang tahu klasifikasi itu apa? Mengklasifikasi, membeda-bedakan. Klasifikasi. Ada yang bisa? Oke, klasifikasi itu namanya klasifikasi, pasti ada kelas ya. Ada kelas, misalnya ada dua kelas. Misalkan ada kelas 1, kelas 2. Nah, namanya klasifikasi itu misalkan ada satu subjek X misalkan, itu tugasnya itu kita mau dia termasuk kelas 1 atau kelas 2. Berdasarkan apa? Ya, berdasarkan cirinya, ciri-cirinya, atau dalam istilah misalnya di kecerdasan buatan itu namanya fitur ya. Fitur. Misalnya fitur yang mencirikan dia termasuk kelas 1 atau kelas 2. Misalkan saya mau misalkan ada kelasnya ini anjing dulu, anjing sama kucing ya. Untuk kita mau membuat kelas anjing dan kucing,
kita harus menentukan ciri dan fiturnya. Fiturnya itu yang membedakan antara dua kelas ini. Kira-kira ya bedanya anjing sama kucing apa? Suara. Suara, boleh. Untuk Suara. Kalau kucing, anjing? Ayo. Kalau anjing apa? Gug. Kalau kucing. Kalau dia suaranya gug, berarti anjing. Terus Ngeong. ada kucing, meong, gitu kan? Nah, misalkan ada X itu suatu subjek X itu, ternyata kita punya fitur suara, dia suaranya gug gitu. Berarti kelasnya apa? Dia termasuk anjing ya. Anjing. Bisa berarti X itu termasuk anjing gitu ya. Misalkan nanti dia Y itu dia meong gitu. Meong berarti dia termasuk kucing. Berarti dia kucing. Kayak itulah klasifikasi ya. Artinya kita membedakan suatu subjek itu dia masuk kelas mana gitu. Anjing atau kucing gitu. Nah itu kan sederhananya. Bagaimana nanti kalau banyak subjek gitu, misalnya 1000 subjek tak terketahui, itu betul-betul butuh perhitungan. Nah salah satu metode yang digunakan itu adalah metode KNN atau dari kata-katanya nearest neighbor itu adalah nearest itu terdekat, neighbor tetangga. Artinya dia menentukan dia itu kelas mana berdasarkan tetangga dekatnya. Misalkan saya dekat mana itu berarti saya orang mana. Ya. Next. Oke, deskripsi ya kayaknya adalah ataukah nearest neighbor. Kalian biasa nanti pakai di metode ini kalau mau skripsi. Cuma ini metode memang udah jadul. Cuma metode itu tidak bisa kita bilang jadul, gitu ya. Metode itu kita tidak bisa bilang ini metode jelek. Tergantung kasusnya. Makanya di skripsi itu ada istilahnya pengujian gitu. Artinya perbandingan metode. Artinya kalau kita tidak bisa kita bilang metode ini jelek, dasarnya apa gitu. Harus berdasarkan metode pengujian gitu. Oke, next, kayaknya adalah sebuah metode klasifikasi terhadap sekumpulan data. Misalnya kita banyak data, gitu ya, berdasarkan pembelajaran data. Artinya, kayaknya itu kita punya data dulu. Artinya kalau kita mau menggunakan metode ini atau meneliti tentang kecerdasan buatan itu adalah kita harus memastikan data dulu. Jangan kita ambil judul kecerdasan buatan tapi data kita tidak ada. Data yang dimaksud itu adalah data supervised learning. Maksudnya di mana hasil instan yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas kedekatan jarak dari kategori yang ada dalam kaitan. Maksudnya supervised learning itu gini. Misalkan kita membuat buah, ya, deteksi makanan buah. Kira-kira buah itu berdasarkan apa? Warna sama ukuran. Ukuran. Misalkan kita punya warnanya, kita punya data, artinya pengetahuan. Misalnya warnanya kuning, terus ukurannya 10, berarti dia matang, satu ya. Misalkan kita kuning tapi ukurannya 2, berarti dia 0. Misalkan kan dia hijau, ukurannya walaupun 10, dia 1. Ya. Artinya kita punya data yang kelas yang mau kita tentukan gitu ya. Misalnya dari fitur 1, fitur 2, kelasnya ini nanti.
Misalkan nanti ada data baru, misalkan dia kuning, terus ini 5, dia termasuk kelas apa? Kita kalau dari kita yang nggak ada, karena kita nggak punya database pengetahuan kalau dia kuning dan ukuran 5. Nah, tapi dengan metode KNN ini kita bisa menghitung dia termasuk matang atau tidak, ya. Artinya data supervised learning itu kayak gini ya, bisa dipahami ya. Supervised learning. Ya, yang dibilang tuh dilihat dari tetangga terdekat itu. Ya, intinya dulu supervised learning dulu. Nanti kan data itu artinya ada fitur yang ini kan ini level output ya kelasnya. Ada fitur yang menentukannya. Arti supervised learning itu outputnya itu sudah jelas gitu. Misalkan untuk menentukan ini kelas apa, fiturnya ini gitu. Ini kelasnya 0, nanti fiturnya ini. Gitu. Itu termasuk supervised learning. Ya. Oke. Di sini algoritma yang melakukan klasifikasi berdasarkan kedekatan jarak suatu data dengan data yang lainnya. Ini adalah metode KNN. Konsep dasar dari KNN adalah mencari jarak terdekat. Ya, konsep dasarnya KNN mencari jarak terdekat atau perhitungan jarak yang dilakukan dengan konsep Euclidean. Euclidean itu jarak ya. Euclidean itu basisnya Pythagoras sederhana ya. Nanti saya coba tunjukkan. Pythagoras itu kayak gini ya. Segitiga. Triangle. Misalkan ini saya punya ini di sini koordinatnya misalkan x ini x ya. Ini 1, ini misalkan 5. Sini 5. Berarti di sini koordinatnya berapa? 1,5. Misalkan ya. Ini data A misalkan. Terus pada B dia ini 4, di sini 1. Berarti di sini koordinatnya 4,1. Nah, Euclidean distance itu dia prinsipnya nyari jarak yang ini. Ini kan segitiga kan, ya? Segitiga. Ini berapa? Ini kan segitiga ya kan? Segitiga kan? Nah, berarti untuk menghitung jarak ini, anggap saja ini X, Y, Z ya. Z. Berarti ingat singkat rumus apa? Trigonometri masih ingat? Untuk mencari Z ini, Z kuadrat sama dengan X kuadrat Y kuadrat atau Z sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Berarti kita harus tentukan panjang X dulu. X-nya berapa panjangnya? Ini 1, ini 4. 3. Berarti di sini 3, ya. Ini terus ini ya? Ini 5, ini 1. Berarti yang ini 4. Gitu. Ya. Terus Z-nya berarti Z sama dengan akar 3 kuadrat plus Y kuadrat 4 kuadrat. 4 kuadrat jadi akar 9 plus 16 ya. Ya. Berarti 25 berarti 5 berarti yang sini itu sama dengan 5. Itu jaraknya, jarak lurusnya ya. Ya. Oke, konsepnya kayak gitu untuk mencari jarak. Oke, saya bisa. Nice. Nah, KNN stakeholder itu dia menentukan suatu kelas berdasarkan berapa terdekatnya. Misalkan ini, kita mau menentukan si hijau ini
dia termasuk segitiga atau kotak. Karena skateboard itu kita menentukan berapa dia tetangga terdekatnya dan dilakukan voting. Kenapa harus 3? Dan karena skateboard itu karena itu harus ganjil. Kenapa harus ganjil? Ya. Kenapa harus ganjil? Biar ada yang menang. Nah, biar ada yang menang. Kalau ganjil kan beda gitu. Kalau kalau game kan pasti best to 5, best to 3, best to 7, best to 9, nggak ada best to 4, best to nggak ada kan? Kenapa? Biar ada yang menang dan kemungkinan seri itu tidak mungkin. Karena ganjil kan? Itu. Nah, dia akan menentukan dia ini mana terdekatnya. Misalkan kita tentukan K3, berarti kita mencari 3 yang terdekat. Berarti yang 3 terdekat ini ya? Iya. Berarti si Joni dia kelas apa? Segitiga. Karena di dalam 3 yang terdekat itu yang paling banyak adalah segitiga. Misalkan K-nya 5, berarti dia termasuk segitiga atau kotak. Misalnya K-nya 5, berarti dia kan kotak. Karena yang paling banyak adalah kotak. Karena prinsipnya adalah voting. Artinya yang kita tentukan itu adalah pertama dari datanya, terus jaraknya, ya, terus baru K-nya. Dia nyari jarak terdekat dulu. Siapa nih yang terdekat? Maksudnya siapa nih yang 3 yang terdekat? Kalau sudah dapat 3 yang terdekat, nah tinggal diseleksi mana yang lebih banyak. Oke, next lanjut. Apa keuntungan dari PNS Bottle? Pertama, simpel. Kedua, efektif jika data besar. Ketiga, forma cukup tinggi karena simpel sekali. Ya, karena skateboard itu tidak membutuhkan perangkat yang harus GPU-nya RTX berapa, tidak harus i7, tidak harus apa gitu. Oke. Kelemahannya itu, nah ini kelemahannya waktu komputasi memang sederhana, cuma dia basisnya kan lebih hitung satu-satu ya. Bagaimana nanti datanya 1 juta? Misalnya kalau kita pakai ini sudah cukup 1000 data, minimal 100.000 lah. Tapi kalau misalnya datanya kurang, ada trik-triknya, banyak triknya. Tapi jadi yang takut. Waktu komputasi tinggi itu, kan kita pernah nyoba metode seharian itu laptopnya running gitu. Nanti mungkin kalian dapat kasus seperti itu. Terus sangat sensitif dengan ciri yang redundant, misalnya datanya ada yang sama gitu. Ya, misalkan ini contohnya redundant gitu. Misalkan ini kucing, misalnya ini kucing di satu kandang, apa jadi kucing? Satu kandang. Misalkan ini. Dia kan ini kucing, satu ini kucing, ya, ini anjing banyak. Misalkan kita mau tentukan X, ya, anjing redundant itu maksudnya sama, anjing itu numpuk jadi satu, sama semua, gitu. Terus ini kucing, padahal dapat X, padahal cirinya dia kucing kan? Cuma karena yang banyak itu anjing, berarti dia anjing gitu. Gitu. Ya, tidak peduli karena namanya voting gitu. Itu makanya tidak adilnya voting ya. Itu tidak adilnya voting karena kalau datanya banyak nanti anjing terus masuk kucing, walaupun dia kucing ya dia tetap anjing. Ya, memang konsekuensi voting memang gitu. Ya, dan misalkan gini kan, salah satu kenapa voting itu termasuk jelek,
tergantung data ya. Artinya metode itu tidak ada yang beda, tapi tergantung data. Misalkan ini, kan kenapa dia voting K3? Misalkan ini kan misalkan ini kucing datanya di sini, terus anjing di sini, terus ada anjing tahu dari mana, di sini anjing. Iya, kucing anjingnya di sini ya. Misalnya kan jarak. Ya, ini jaraknya misalnya 1, ini jaraknya 5, ini jaraknya 7. Tapi misalnya ada 3 kan? Berarti dia X ini kucing atau anjing? Anjing. Hah? Dia kan ini kan kucing di sini jaraknya 1, anjing yang di sini 5, ini anjing 7. Dia kucing atau anjing? Anjing. Ya? Kucing? Hanya 3. Anjing. Ya walaupun dia kan votingnya 3, siapa yang 3? Walaupun dia jauh sekali bedanya, walaupun dia udah mirip kucing ini, kan? Tapi 2 orang ini bilang anjing. Ini kucing, dia udah piang, dia udah apalagi nggak gigit gitu. Cuma yang bilang itu 1 orang, terus yang bilang anjing itu puluhan. Ya itu kan kalah. Makanya itu ngerinya, ada adilnya voting. Cuma tergantung, kembali lagi tergantung data. Makanya ada istilah normalisasi data. Artinya kemungkinan kalau ada perbedaan ini istilahnya outlier. Ini bedanya udah beda, harusnya tidak masuk hitungan. Makanya nanti kalau ada yang mau skripsi, kalau mau menggunakan kecerdasan buatan, pastikan dulu datanya, data yang penting. Lalu nanti kita lihat apanya. Ada yang tanya? Ada pertanyaan? Ada? Oke. Kalau begitu nanti ada tugas ya. Kita tugas. Kalian nanti bisa cari satu kasus di mana bisa dari di Google ya. Google nanti cari, ya, pastikan datanya ada di. Contohnya misalkan saya mau menentukan apa tadi? Apa kira-kira? Saya mau menentukan kematangan telur, telur busuk atau enggak? Bisa mencari datanya dari itu, misalkan dari warna atau dari bau, boleh gitu. Atau nanti apakah ini misalkan ada temannya yang mengerjakan ini sampah organik atau non-organik, boleh. Itu kan outputnya jelas. Intinya itu yang kita cari. Ya. Oke, paham? Oke. Kalau kalian tertarik, misalkan nanti Pak saya mau skripsinya begini, boleh nanti gabung ke riset saya berkaitan. Saya kalian bikin start proposal bisa. Oke. Untuk perkuliahan kita hari ini kita cukup sampai di sini. Kita lanjutkan ke metode kecerdasan buatan lainnya di pertemuan selanjutnya. Kita cukupkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.